Sesaat lagi kita akan mengikuti embun pagi. Kasih-Nya setiap hari seperti embun pagi, sejukkan hati. Ucapkan syukur, Tuhan Yesus baik, biar kita tabur perkataan yang baik. Tuhan sediakan kebutuhanku, Dia akan cukupkan semua yang ku perlu. Dia sembuhkan semua sakitku, berikan damai sejahtera yang lampaui akalku. Tuhan buka jalan, pimpin semua langkahku. Dia tiang awan dan tiang apiku. Ayub 15 ayat 1 sampai dengan 35. Maka Elifas, orang Teman, menjawab, apakah orang yang mempunyai hikmat menjawab dengan pengetahuan kosong dan mengisi pikirannya dengan angin? Apakah ia menegur dengan percakapan yang tidak berguna dan dengan perkataan yang tidak berfaedah? Lagi pula engkau melenyapkan rasa takut dan mengurangi rasa hormat kepada Allah. Kesalahanmulah yang mengajar mulutmu, dan bahasa orang licik yang kau pilih. Mulutmu sendirilah yang mempersalahkan engkau, bukan aku. Bibirmu sendiri menjadi saksi menentang engkau. Apakah engkau dilahirkan sebagai manusia yang pertama, atau dijadikan lebih dahulu daripada bukit-bukit? Apakah engkau turut mendengarkan di dalam musyawarah Allah dan meraih hikmat bagi dirimu? Apakah yang kau ketahui yang tidak kami ketahui? Apakah yang kau mengerti yang tidak terang bagi kami? Di antara kami juga ada orang yang beruban dan yang lanjut umurnya, yang lebih tua umurnya daripada ayahmu. Kurangkah artinya bagimu penghiburan Allah? Dan perkataan yang dengan lemah lembut ditujukan kepadamu. Mengapa engkau dihanyutkan oleh perasaan hatimu dan mengapa matamu menyala-nyala? Sehingga engkau memalingkan hatimu menentang Allah dan mulutmu mengeluarkan perkataan serupa itu. Masakan manusia bersih? Masakan benar yang lahir dari perempuan? Sesungguhnya para sucinya tidak dipercayainya. Seluruh langit pun tidak bersih pada pandangannya. Lebih-lebih lagi orang yang keji dan bejat, yang menghirup kecurangan seperti air. Aku hendak menerangkan sesuatu kepadamu, dengarkanlah aku, dan apa yang telah kulihat hendak kuceritakan. Yakni apa yang diberitakan oleh orang yang mempunyai hikmat, yang nenek moyang mereka tidak sembunyikan, ketika hanya kepada mereka negeri itu diberikan, dan tidak ada seorang asing pun masuk ke tengah-tengah mereka. Orang fasik menggeletar sepanjang hidupnya. Demikian juga orang lalim selama tahun-tahun yang disediakan baginya. Bunyi yang dahsyat sampai ke telinganya. Pada masa damai, ia didatangi perusak. Ia tidak percaya bahwa ia akan kembali dari kegelapan. Ia sudah ditentukan untuk dimakan pedang. Ia mengembara untuk mencari makan, entah kemana. Ia tahu bahwa hari kegelapan siap menantikan dia.
Ia ditakutkan oleh kesesakan dan kesempitan. Yang menggagahinya laksana raja yang siap menyergap. Karena ia telah menggedangkan tangannya melawan Allah dan berani menantang yang Maha Kuasa. Dengan bertegang leher, ia berlari-lari menghadapi dia dengan perisainya yang berlapis tebal. Mukanya telah ditutupinya dengan lemak, dan lapisan lemak dikenakannya pada pinggangnya. Ia menetap di kota-kota yang telah hancur, di rumah-rumah yang tidak dapat didiami orang, yang ditentukan untuk tetap menjadi reruntuhan. Ia tak akan menjadi kaya dan hartanya tidak kekal, serta miliknya pun tidak bertambah-tambah di bumi. Ia tidak akan luput dari kegelapan. Tunasnya akan dilayukan oleh nyala api, dan ia akan dilenyapkan oleh nafas mulutnya. Janganlah ia percaya kepada kesia-siaan. Akan tertipulah ia, karena kesia-siaan akan menjadi ganjarannya. Sebelum genap masanya, ajalnya akan sampai, dan rantingnya pun tidak akan menghijau. Ia seperti pohon anggur yang gugur buahnya, dan seperti pohon zaitun yang jatuh bunganya. Karena kawanan orang-orang fasik tidak berhasil, dan api memakan habis kemah-kemah orang yang makan suap. Mereka menghamilkan bencana dan melahirkan kejahatan, dan tipu daya dikandung hati mereka. Demikian. Ya, hampir silakan untuk selanjutnya Pak Cecep. Baik, saya lanjutkan. Lukas 6. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar, dan di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya?" Sesudah itu, ia memandang keliling kepada mereka semua lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit itu untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul, Simon yang juga diberinya nama Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot.
Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah, hai kamu yang miskin, karena kamulah yang akan mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah, hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu, jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu, dan mencela kamu, serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah. Sebab sesungguhnya upamu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik. Saya ulangi, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berikanlah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Yesus mengatakan pula sesuatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui?
Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepada Tuhan, 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 padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Baik, demikian firman Tuhan. Haleluya, firman Tuhan selalu baru bagi kita semua yang menanti-nantikan dengan semangat, ya, pengharapan saudara ya. Ya, tanpa pengharapan ya Anda tidak akan mendapat hal-hal yang baru tiap hari. Ya, karena capek, lelah berharap. Mengapa lelah berharap? Karena yang kamu harapkan adalah keinginanmu. Ya kan? Yang kamu harapkan adalah keinginanmu, bukan kehendak Bapa, melainkan keinginanmu. Wah, repot saudara. Setiap pengharapan yang karena keinginanmu, maka akan menjadi jerat bagimu. Karena itulah dagingmu, saudara. Itulah setanmu, saudara. Itulah setan yang merasukimu, keinginanmu yang harus terjadi. Ya, saya berkali-kali bilang ya, bahwa setan itu, ya, itu adalah keinginanmu. Ya kan? Yesus dicobai oleh setan. Tapi Yakobus 1 berkata bahwa kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Jadi kita sekarang tahu bahwa setan itu adalah keinginan kita. Ya, dan ketika kita jatuh di dalam keinginan itu, maka namanya kita kerasukan setan. Ya. Nah, kalau firman Tuhan itu selalu baru, supaya firman Tuhan selalu baru setiap hari, maka kamu harus punya pengharapan. Nah, pengharapan itu yang benar adalah pengharapan bahwa apapun kehendak Bapa yang terjadi, bukan keinginan kita. Sebab kalau kita mau keinginan kita yang jadi, maka itulah setan. Kita tidak dipenuhi dengan roh Bapa, tapi kita dipenuhi dengan roh setan. Ya, makanya Anda tidak akan ada yang baru. Yang ada adalah bencana yang baru, yang ada adalah keruwetan yang baru. Nah, di padang gurun itu, saudara, di padang gurun itu, ya, rasanya tadi judulnya harusnya too good to be true ya. Rasanya itu kok masuk tanah perjanjian itu too good to be true. Rasanya kok tidak mungkin kita bisa ke sana ya. Di padang gurun itu rasanya kita tidak mungkin bisa mencapai padang gurun, tanah perjanjian. Kok masa iya? Dulu saya sama anak sampai ribut, saudara ya. Anak sampai tidak percaya. Too good to be true. Ya, saya sampai marah waktu itu, saudara ya. Itu dalam masa-masa kita kritis, ya, mau berangkat apa enggak. Duit aja belum ada, saudara. Duit aja belum ada. Visanya aja belum ada tuh.
Aduh, nanti gini gimana kalau di sana? Aduh, kok tuh Bitru, saudara ya. Saya hardik, saudara. Waduh, karena waktu itu saya panik ya. Saya takut anak nanti tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Ya, saudara ya. Saudara, saya tidak mau menghakimi anak. Ya, waktu itu ya. Saya tidak mau menghakimi, tapi saya mau kita masuk sama-sama ke tanah perjanjian. Sementara banyak sekali orang menghakimi kita ya. Bahkan saudara-saudara kami pun bilang, ambisius kamu, tidak tahu diri kamu. Beberapa orang menertawakan, nyinyir ya sama kita ya. Bahkan ada satu gereja pernah menjanjikan, ya udah nanti dibiayai oleh gereja. Tapi paspornya saya tinggal 6 bulan nggak diurus, saudara, nggak ada yang ngurusin, nggak ada yang mau ngurusin. Padahal sudah mau dibiayai sama satu gereja untuk berangkat, tapi nggak ada. Akhirnya 6 bulan kemudian, saya tahu saya dikerjain, bukan oleh si gembalanya, tapi oleh full timer gereja ini, saudara ya. Terus boleh nggak saya minta, walaupun saya jengkel ya, tapi saya tetap boleh nggak saya minta kembali. Terus dilempar-lempar, saudara ya. Loh, ini paspor saya jangan, karena saya mau ngurus sendiri saja. Karena Tuhan suruh saya berangkat. Mereka sambil kurang suka nyinyir gitu ya, saudara ya. Untung saya nggak jadi dibiayai oleh gereja ini. Karena kalau sampai dibiayai oleh gereja ini, saya akan dibatasi gerak saya. Sekarang nggak ada yang bisa membatasi gerak saya. Ya, untung ya, saudara ya. Tuh Bitru, rasanya kok nggak mungkin. Tapi nyatanya hari ini saya dan keluarga adalah warga negara Belanda. Tuh Bitru ya. Tapi itulah apa yang tidak pernah kamu dengar di kuping, itu berarti dalam hatimu, tidak pernah dalam pikiranmu, tidak pernah kamu lihat, itu Tuhan sediakan. Ya, itu apa, saudara? Yaitu visi tanah perjanjian itu. Tanah perjanjian itu memang tuh Bitru, saudara ya. Tanah perjanjian itu. Tapi sungguh kalau kamu hidupmu penuh dengan ucapan syukur, maka tanah perjanjian itu sungguh nyata. Kalau hidupmu selalu dipenuhi dengan ucapan syukur. Nah, kalau ada orang yang tidak bisa mengucap syukur, gagal gimana? Jangan dihakimi, saudara. Karena peluangnya 1 dari 1 juta kan? Serem kali ya. Peluangnya 1 dari 1 juta. Dari 2 juta orang Israel, hanya 2 yang masuk ke tanah perjanjian, yaitu Yosua dan Kaleb. Luar biasa ya. Nah, saudara, jadi ketika ada orang yang nggak bisa, kita jangan menghakimi mereka. Karena belum tentu Anda juga bisa masuk loh. Kalau saya bicara dengan keras, bukan berarti saya mau menghakimi Anda, saudara. Saya tahu yang masuk tanah perjanjian itu harusnya mudah. Yang bikin tidak mudah karena Anda curiga sama Tuhan. Karena Anda senang menghakimi yang lain. Anda suka nakar orang. Kamu, Anda mungkin. Nah, gitu ya, saudara ya. Loh, saya digituin tuh sama orang loh. Ya, sama pengerja gereja. Sebuah gereja, saya nggak sebutkan namanya. Kamu, nggak mungkin. Bisa. Bersulit saya, saudara ya. Tutup itu. Rasanya saya. Tapi waktu itu ya, anak down. Saya malah semangat loh, saudara. Waktu itu ya. Orang menghakimi saya, nggak mungkin, nggak bisa. Tapi saya tahu yang saya dengar, rema yang saya dengar untuk berangkat ke tanah. Ya, apa yang harus saya bayar, pergumulan di padang gurun yang harus saya lewati, badai yang saya harus ikuti dari belakang dengan segera dia lari. Kamu ketinggalan dan kamu harus bersembunyi di balik badai itu loh. Ya, sehingga saya tidak terkena panas teriknya matahari dan dinginnya malam di padang gurun. Itulah, saudara ya,
Tapi ada orang-orang yang keteteran di padang gurun. Keteteran karena kurang pengalaman. Keteteran karena kurang iman. Keteteran karena kesombongannya sendiri. Ya, keteteran karena dia ingin kedagingannya, masih cinta dengan kedagingannya. Ya kalau buat saya tetap nasihati. Sebagai gembala saya akan tetap tunggu. Jangan khawatir saudara, saya akan tuntun. Ya, tetapi Anda yang bukan gembala, Anda yang tidak sedang berurusan dengan penggembalaan, Anda jangan mau dihambat oleh orang ini. Jangan kamu berteman dengan orang-orang ya yang toksik. Kemarin sudah diajari ya, jangan berteman dengan orang yang toksik. Tapi masalahnya orang-orang ini perlu dihibur, perlu dikuatkan. Ya kan kita harus saling menguatkan katanya. Kalau ada yang lemah, ya kamu tahu mana orang yang lemah imannya, mana orang yang toksik. Kamu harus bedain. Orang yang toksik pasti lemah imannya. Tapi orang yang lemah imannya belum tentu dia toksik. Kamu hanya perlu memberikan firman Tuhan. Kamu hanya memberikan menghiburnya. Ya kan? Dalam hidung pujian. Yuk nyanyi sama-sama, yuk doa sama-sama. Cukup dibesuk, duduk, mendengarkan dia ngomong. Tapi hati-hati saudara, begitu orang ini toksik, nggak perlu firman Tuhan. Saya sudah tahu. Nah itu hati-hati saudara. Itu dia pasti toksik. Yuk kita nyanyi memuji Tuhan, nggak perlu. Nah ya sudah jangan. Itu berarti bukan bagianmu saudara, itu bagian yang seniormu yang lebih. Ya dalam hal ini berarti paling mentoknya saya kan. Nah saya kalau udah ketemu gitu saya tegas. Tapi saya tunggu, saya ngamatin. Berapa kali saya tegur orang saya ngamatin. Karena saya tahu tidak mudah. Saya tahu meninggalkan Mesir itu godaannya banyak. Saya tahu saudara di padang gurun itu deg-degannya minta ampun. Deg-degannya minta ampun kayak mau copot jantungmu saudara di padang gurun itu. Saya tahu saudara di padang gurun itu banyak ular dan kalajengking. Ketika kamu senggol berzina sedikit kamu langsung disikat saudara. Iya kan? Di padang gurun hati-hati kamu jangan berzina saudara. Kalau kamu sadar kamu di padang gurun kamu berzina, kamu makin diulur sepanjang-panjangnya tuh saudara. Ya kan seperti perempuan Moab, perempuan Amon itu kan yang ngajak orang Israel berzina dengan Baal Peor. Jangan saudara, di padang gurun itulah tempat segala maksiat, tempat segala godaan, tempat segala percabulan, tempat segala kesirikan, kedengkian, segala tipu muslihat iblis ada di padang gurun. Nah kalau ada orang yang terjebak di sana, kamu jangan hakimi dia saudara. Tapi yuk kita berdoa, yuk kita nggak usah kamu hakimi. Karena mereka sedang jatuh dan mereka kudu nguru, aduh sial sekali. Itu sudah sial. Saudara kalau orang di padang gurun lalu di-extend harinya atau tahunnya, sial saudara. Anda masuk penjara, tiba-tiba remisinya dihapus saudara, gak jadi dapat remisi. Harusnya 1 tahun jalanin, kamu jadi 1 tahun 3 bulan. Waduh saudara, kalau udah nambah sehari aja gak kepengen saudara. Ya, iya pengalaman ya, nambah sehari aja gak kepengen. Begitu temunya ya hari ini pulang. Kalau perlu saya bangun besok, enggak. Kalau belum bayar hari ini pulang saudara. Sudah gak tahan ya kan. Apalagi kalau sampai 7 tahun, 10 tahun. Ini 40 tahun di padang gurun. Ketika kamu bikin salah, kamu itu pasti akan dipanjangin. Jadi kalau ada saudaramu jatuh terjerembab di padang gurun, kamu jangan hakimi, kasihanilah dia. Ya, kasihanilah. Kasihan saudara. Apalagi di padang gurun kamu tahu, kamu dengar dia berzina. Jangan malah diunek-unek ya saudara. Dia sudah akan mendapat hukumannya tanpa kamu ngapa-ngapain dia.
Ketika ada orang bikin salah, ada orang temper, ada orang masih sombong, kita jangan menghakimi. Cukup kita memberikan nasihat saja. Tapi kita jangan menghakimi dan membanding-bandingkan. Karena dia lagi susah. Ya. Sebab semua ukuran itu, saudara ya, semua ukuran-ukuran itu sebenarnya kan ukurannya yang akan diukurkan kepada kita lagi. Apalagi kalau kita sama-sama masih di padang gurun. Saya saja sudah di tanah perjanjian, kita nggak berani tuh menghakimi orang yang masih di padang gurun. Sudah setiap kali ada orang bercerai, ya, oh itu bercerai, saya ngomong, duh, pernikahan itu mujizat. Pernikahan itu adalah sebuah keajaiban. Jangan kamu menghakimi orang yang bercerai, walaupun orang yang bercerai itu ya tidak baik, anak-anaknya jadi tidak baik, ya kan, goncang. Jangan kamu hakimi lagi, jangan kamu salah-salahin lagi. Dia sudah tahu salah. Kalau sudah terlanjur cerai, ya kamu sudah jangan diapa-apain lagi. Kamu sudah terlanjur cerai, dia sendiri udah pusing. Tapi kalau belum cerai, ya, ayo diajak berdoa yang benar, memuji Tuhan. Yuk kita puasa. Itu saudara. Nah, di padang gurun itulah lalu saling menghakimi, saling mengutuki, saling sumpah serapah. Rasain lo akhirnya. Ya kan? Di padang gurun itu kita banyak sekali mengalami pelanggaran offside. Sebab ketika kita menghakimi orang lain, ya kita sendiri sedang dihakimi. Ya. Apapun yang kita hakimkan ke orang lain, pasti takaran akan yang sama akan diberikan kepada kita, dan itu yang akan menuduh kita. Sehingga kita terjerat oleh tuduhan itu sendiri. Orang-orang di padang gurun itu dituduh dengan perasaan bersalah, loh, saudara. Ya, intimidasi. Makanya kalau kamu di padang gurun sering lihat setan-setan itu, saudara. Ya, genderuwo, intimidasi, kuntilanak, perzinahan, tuyul, roh kikir, pelit, ya, pocong, roh kalau kamu pengen bunuh diri, dan yang lain-lain. Ada banyak roh-roh teritorial. Di padang gurun itu kamu melihat banyak jin-jin itu semua, ya, katakannya dalam Yesaya. Apa namanya? Jadi lupa namanya, ya. Yang Lilith itu, ya. Syairi ya namanya, ya, saudara, ya. Itu Anda kan banyak mendengar yang rambutnya panjang gerewong-gerewong itu loh. Nah, itu sebenarnya adalah jin-jin, genderuwo segala macam. Itu intimidasi, saudara. Adalah roh intimidasi dalam hidupmu ketika di padang gurun. Sedikit lagi, Pak Mulia. Makanya waktu di padang gurun, yang perlu kamu lakukan, saling menghibur dengan menyanyikan nyanyian pujian. Ya, jangan kebanyakan ngomong, ngajari, saudara, ya. Kalau saya ini kan lagi ngasih tahu nih, ya, pengalaman lagi khotbah. Tapi kalau secara personal, ya, saudara, yuk kita nyanyi, yuk kita muji Tuhan saja, yuk kita berdoa. Kamu ngomong lagi tidak mempan, saudara. Karena di situ memang tempatnya jin-jin, roh intimidasi, roh kemabukan, ada roh iri hati, roh perzinahan, roh kikir. Kan kikir pada gurun kan kamu lagi kurang-kurang itu. Ada banyak sekali kamu kerasukan setan itu loh. Ya, kerasukan tadi apa, hawa nafsumu. Kerasukan setan itu artinya kerasukan hawa nafsumu sendiri. Ya. Nah, itu di padang gurun tempatnya itu tempatnya para jin, katanya Yesaya itu, ya. Tempatnya para jin. Tapi kita mau datang sama Tuhan. Setiap orang kita tahu teman-teman kita yang lagi lemah, ya ajak nyanyi, ajak berdoa bersama. Sedikit aja kasih ayat Alkitab. Kita baca sama-sama Alkitab yuk. Udah. Terus kita berdoa. Itu, ya. Janji, ya, jangan menghakimi, ya. Kalau ada orang lagi di padang gurun lagi jatuh, kasihan, saudara, ya. Lebih baik ajak nyanyi bersama, ajak berdoa bersama. Nanti terutama tim besuk ini, ya. Terutama tim besuk, jangan ngajar-ngajari, ya. Dia sudah dengar, kasih khotbah-khotbah kita saja. Ya,
Waktu di padang gurun tuh saya mendengarkan ratusan khotbah, saudara ya. Satu hari bisa 5-10 khotbah tuh. Satu hari sambil tidur aja tempat itu saya dengarkan khotbah, saudara ya. Naik motor saya dengarkan khotbah. Ratusan khotbah itu saya dengarkan, saudara. Khotbahnya banyak siapa saja gitu ya. Saya dengarkan di padang gurun itu. Nah, karena saya sudah nggak bisa dinasehatin juga, dan saya tahu orang nasihatnya itu buat saya enteng. Aduh, kamu nasihatmu tuh cekeremen, nggak perlu banget sih. Karena apa? Karena hati sudah pahit, sudah karu-karuan. Mari, kalau di padang gurun jangan sok-sok minteri, tapi kita berdoa, kita penyanyi bersama, baca firman Tuhan sama-sama. Ya, karena yang menteri-menteri itu udah kanggo, malah nyakit ke hati, saudara. Nanti kamu di padang gurun digituin juga, kamu merasa capek juga loh, malah capek loh, saudara ya. Yuk, sama-sama di padang gurun, ajak sesama kita buat nyanyi, ajak buat berdoa bersama. Ya, Tuhan Yesus memberkati.